Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada pertemuan video kali ini kita akan mencoba menguraikan bagaimana sebab timbulnya al-firaq al-islamiyah. Sebab timbul al-firaq al-islamiyah. Hadirin sekalian, sebab timbulnya al-firaq al-islamiyah, bahwa perselisihan ini kalau kita menilik sejarah panjang, bahwa penyebab perselisihan ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sampai zaman sekarang. Perselisihan yang tercela yang berakibat kepada iftiraq atau perpecahan dimulai dan pada mulanya terjadi karena sebab yang mungkin sepele. Akan tetapi karena pelakunya mengedepankan hawa nafsunya, maka berubahlah yang sepele tersebut menjadi permasalahan yang besar dan berakibat kepada perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Hadirin sekalian, bahkan di antara mereka ada yang saling mengapir-ngapirkan. Nah, begitu juga sebabnya muncul al-firaq al-islamiyah atau sekte-sekte sesat dalam Islam yang jumlahnya mencapai 72 golongan bahkan lebih. Ini juga dimulai dari hal-hal yang dianggap sepele. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan dari buku ini secara garis besar di antara sebab munculnya al-firaq al-islamiyah. Ini seperti halnya Khawarij, kemudian ada Syiah, Mu'tazilah, kemudian ada Murji'ah, dan lain sebagainya. Di sekte-sekte ini merupakan al-firaq al-islamiyah, dan sebab munculnya sekte ini secara garis besar akan kita coba uraikan pada kesempatan video kali ini. Penyebab timbulnya al-firaq al-islamiyah yang pertama adalah gulu. Gulu ini artinya adalah berlebih-lebihan dalam bersikap.
Hadirin sekalian, sifat gulu atau berlebihan dalam bersikap dalam urusan agama ini dicontohkan oleh timbulnya kaum Khawarij dan Syiah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Khawarij itu muncul berawal dari pemahaman yang berlebihan terhadap ayat-ayat wa'id atau ancaman, sehingga kaum Khawarij ini mereka mengkafirkan kaum muslimin ya yang melakukan dosa besar ya. Sedangkan Syiah muncul karena sikap yang berlebih-lebihan dalam mencintai sebagian sahabat Rasul, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya, dan para ahlul bait. Di kaum Khawarij dan Syiah ini mereka awalnya adalah berlebihan dalam bersikap ya. Kaum Khawarij berlebih-lebihan dalam memaknai ayat-ayat wa'id atau ancaman, sehingga mereka mengkafirkan kaum muslim yang melakukan dosa besar. Kemudian kaum Syiah berlebihan dalam bersikap terkait pengagungan terhadap sahabat Nabi, khususnya Ali bin Abi Thalib ya, beserta para ahlu bait ya. Kemudian yang kedua yaitu membantah bid'ah dengan bid'ah yang semisal. Ya, sebab timbul al-firaq al-islamiyah yang kedua adalah membantah bid'ah dengan bid'ah yang semisal. Ini bisa kita ambil contoh, yaitu firqah Murji'ah yang ingin mengkantar pendapat Khawarij yang berlebihan dalam menghukumi pelaku dosa besar tadi, namun akhirnya mereka terjerumus kepada bid'ah baru, yaitu tetap menganggap pelaku dosa besar sebagai seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna ya. Alih-alih untuk membantah kaum Khawarij, ternyata kaum Murji'ah membuat bid'ah baru, yaitu jika orang berbuat dosa besar maka dia tidak dia menganggap pelaku dosa besar sebagai seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna ya. Berarti walaupun melakukan dosa besar, tapi mereka anggap orang tersebut masih menjadi seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna. Oke, kita mengetahui sendiri bahwa jika seorang muslim melakukan dosa besar, maka keimanannya kurang sempurna. Begitu juga timbulnya kaum Mu'tazilah ya, berangkat dari niat untuk menengahi kaum Khawarij dan Murji'ah, namun mereka terjerumus kepada bid'ah yang baru. Demikian pula yang terjadi pada Musyabbihah yang ingin mengkonter pemahaman Jahmiyah Al-Mu'attilah, tapi terjerumus juga dengan bid'ah yang baru ya. Baik, selanjutnya sebab timbulnya al-firaq al-islamiyah yang ketiga adalah pengaruh dari luar Islam.
Contohnya adalah Syiah. Sebab munculnya firqah ini adalah karena penggagasnya atau founding father-nya adalah merupakan seorang Yahudi, ya, yaitu yang terkenal dengan nama Abdullah bin Saba, yang sengaja waktu itu diselundupkan untuk memecah belah umat Islam, ya. Sehingga pemikiran yang diajarkannya pun sengaja untuk menjauhkan umat Islam dari dinnya atau dari agamanya. Ya, hadirin sekalian, begitu juga sebab munculnya Qadariyah. Pencetus pemahaman firqah ini juga dari luar Islam, yaitu seorang Nasrani. Ya. Sedang Jahmiyah, pencetusnya adalah seorang Yahudi yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ya. Jadi, kita ketahui bersama bahwa Syiah berasal dari penggagasnya seorang Yahudi, yaitu adalah Abdullah bin Saba. Kemudian contoh yang lain lagi yaitu Qadariyah, ya. Pencetusnya adalah orang Nasrani. Ini seorang Nasrani. Kemudian ada Jahmiyah. Jahmiyah ini pencetusnya adalah seorang Yahudi, ya, yang bernama Ja'ad bin Dirham. Pengaruh dari luar Islam. Ternyata banyak pendiri-pendiri dari firqah-firqah menyimpang ini adalah dari luar Islam, yaitu dari Yahudi, Nasrani, ya. Kemudian yang kita tahu, misal yang zaman-zaman sekarang, misalkan Ahmadiyah didirikan atas pencetusnya adalah dari Nasrani, ya, orang Inggris. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu sebab timbulnya al-firaq al-islamiyah adalah mengedepankan akal, ya. Dan contohnya dalam hal ini adalah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ini adalah salah satu firqah yang selalu mengedepankan akal, ya. Apa contohnya? Misalkan kasus atau khilafiyah yang fenomenal pada dahulu kala, yaitu makhluk, Al-Quran itu makhluk. Ini pencetusnya adalah kaum Mu'tazilah, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sebab timbulnya al-firaq al-islamiyah adalah pengaruh dari filsafat Yunani, ya. Pengaruh dari filsafat atau ilmu filsafat Yunani, ya, dengan tokoh-tokohnya misalkan Aristoteles, Socrates, dan lain sebagainya, ya. Karena diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani sebagaimana yang terlihat pada fikrah dan pemahaman Mu'tazilah, yang mana mereka banyak dipengaruhi oleh ilmu filsafat dari Yunani, ya. Nah, demikian ada 5 sebab timbul al-firaq al-islamiyah. Kemudian ada seorang ulama, yaitu Syekh Ghalib bin Ali al-Iwazi, menambahkan bahwa beberapa persoalan selain dari 5 ini, kata beliau,
bahwa beberapa persoalan yang memicu munculnya perpecahan umat adalah ada 9. Ini tambahan dari beliau, Syekh Ghalib bin Ali Al-Iwaji. Kata beliau, yang memicu munculnya perpecahan umat adalah yang pertama, itu adanya beberapa ulama yang berakidah menyimpang. Yang kedua, kebodohan yang merajalela di antara kaum muslimin. Yang ketiga, tidak memiliki standar pemahaman yang benar. Yang keempat, adanya ikhtilaf yang didasari hawa nafsu. Yang kelima, rasa asobiyah atau fanatik golongan, ya. Yang keenam, adanya hasad atau kedengkian dalam hati. Yang ketujuh, adanya kecenderungan untuk menumbuh suburkan bid'ah dan hawa nafsu. Yang kedelapan, sikap mempertahankan akal dan menomorduakan nakal atau dalil. Ya, yang terakhir kata beliau, Syekh Ghalib bin Ali Al-Iwaji ini menambahkan sebab munculnya al-firaq al-islamiyah ini ada 9, dan yang terakhir yaitu yang ke-9, pengaruh-pengaruh eksternal dari luar Islam. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita akan menguraikan sejarah munculnya al-firaq al-islamiyah. Bagaimana sejarah dalam akidah yang adanya di al-firaq al-islamiyah yang jumlahnya 72 bahkan lebih, ternyata tidak begitu saja muncul dalam waktu yang bersamaan, ya. Namun sebab munculnya al-firaq al-islamiyah ini muncul dalam rentang waktu yang panjang dan di tempat yang saling berjauhan. Masing-masing muncul karena suatu sebab hal tertentu. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya sejarah munculnya al-firaq al-islamiyah. Bagaimana sejarah pertama kali munculnya perselisihan di kaum di dalam kaum muslim atau di dalam Islam, ya, dalam tubuh muslimin, ya. Pada saat apa dan bagaimana terjadinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.